Pemirsa, hingga hari kedua Lebaran, arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek arah ke Cikampek masih terpantau padat. Guna mengurai kepadatan jalur arus kendaraan, kembali diberlakukan sistem lawan arus atau kontraflow. Di hari kedua Lebaran, jalur ruas tol Jakarta Cikampek masih dipadati arus kendaraan yang akan berangkat mudik. Kondisi ini menimbulkan kemacetan panjang di sejumlah titik ruas tol. Salah satu titik kemacetan terparah terjadi di ruas tol kilometer 55, jelang rest area 57. Guna mengurai kemacetan yang terjadi, Korlantas Polri dan Jasa Marga kembali memberlakukan rekayasa arus. Salah satunya dengan sistem lawan arus atau kontraflow satu lajur yang diberlakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 65. Diprediksi peningkatan volume kendaraan akan terus terjadi seiring banyaknya warga yang pergi berwisata maupun mudik susulan. Sementara itu, siang tadi Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mendatangi langsung lokasi kecelakaan tunggal bus Rosalia Indah di kilometer 370 Tol Batang, Semarang. Sudah terkonfirmasi dengan keluarga, ini ada 4 ya, yang belum terkonfirmasi. Kalau identifikasi sebenarnya sudah ada, daftar manifest kan ada ya. Namun kita belum konfirmasi ke keluarga. Ada 3 ya. 4 perempuan, 3 laki-laki. Dari perempuan itu ada 2 anak-anak ya. Anak 3 tahun, yang satu kurang lebih 1 tahun. Sebelumnya, terjadi kecelakaan tunggal bus Rosalia Indah di kilometer 370 Tol Batang, Semarang yang terjadi pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi dan menewaskan 7 korban. Dari Karang, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, telah bergabung bersama TV One sore hari ini ada Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Slamet Santoso. Selamat sore, Pak Slamet. Selamat sore, Mas. Ya, Mbak. Ya, Pak Slamet, sampai H+2 Lebaran ini sepertinya angka kecelakaan di arus mudik ini masih cukup tinggi kalau tidak salah ya, dan beberapa di antaranya memakan korban cukup banyak. Evaluasinya seperti apa, Pak, untuk arus balik nanti agar kemudian tidak terulang kembali? Ya. Selamat sore, Mas. Jadi, Mbak, bahwa untuk jumlah laka sampai dengan H+2 Lebaran ini, kalau dibandingkan dengan tahun 2023, itu terjadi penurunan. Jadi penurunan hampir 12% di hari yang sama ya, rentang waktu yang sama. Demikian juga dengan korban meninggal dunia atau fatalitas korban itu masih terjadi penurunan 0,004%. Nah, namun ada beberapa kejadian-kejadian menonjol. Nah, itu yang perlu kita evaluasi untuk supaya tidak terjadi di arus balik ataupun arus wisata pada hari ini dan hari kedua atau 3 Lebaran ini. Ya, Pak, kemudian untuk evaluasi sistem kontraflow seperti apa? Karena informasinya ada sebuah kecelakaan yang besar kemarin terjadi ketika 1 hari menjelang Lebaran, kalau tidak salah itu karena salah satu penyebabnya karena kontraflow. Lantas bagaimana evaluasi untuk kontraflow? Apakah sudah benar-benar efektif atau mungkin ada dampak lanjutan dari kontraflow ini yang dikhawatirkan? Dari beberapa kejadian kecelakaan yang ada, itu faktor penyebab laka yaitu ada 4. Dari mulai faktor pengemudi, faktor kendaraan, faktor cuaca, dan faktor jalan. Nah, dari beberapa kejadian selama operasi ini, hampir rata-rata faktor penyebabnya adalah pengemudi kelelahan atau kurang konsentrasi. Sehingga itu yang akan kita fokus kepada penanganannya lebih lanjut. Kita sudah fokus untuk menghimbau terus kepada para pengemudi agar efektif mengemudikan kendaraan itu setiap 4 jam atau 3 jam wajib istirahat sehingga tidak terjadi kecelakaan yang fatal. Terkait dengan cara bertindak kita untuk menangani
kepadatan arus lalu lintas itu adalah salah satunya adalah dengan kontraflow. Itu juga sudah kita evaluasi sehingga nanti pada saat arus balik kontraflow ini kita tetap akan gunakan, karena memang standar dari internasional seperti itu. Jadi tetap gunakan nanti dengan kita tambah beberapa barrier dan traffic cone, kemudian kita sudah pasang batas kecepatan maksimal dari pengemudi yang mengendarai di kontraflow. Itu maksimum dari 40 sampai maksimum 60 km per jam. Kemudian juga kita akan menyiapkan kendaraan safety car untuk pengawalan, dan apabila ada kendaraan yang terjadi permasalahan di jalur kontraflow, itu wajib mengarahkan kendaraannya ke kiri, nanti akan ada petugas yang mengevakuasi dan menangani. Begitu, Pak. Oke, kalau tadi misalnya dihimbau untuk mobil yang bermasalah sedang melalui jalur kontraflow harus ke kiri. Jadi jika kemudian sedang bermasalah mobilnya berhenti saja di jalur itu, sehingga kemudian membuat macet. Seperti itu, Pak? Bukan untuk membuat macet. Kalau memang mobil itu bermasalah, ya, dia harus merapat ke kiri. Nanti ada petugas kita yang mengevakuasi atau membenahi kendaraan itu. Karena di jalur kontraflow yang akan kita gunakan itu selalu ada petugas yang patroli panduan kecepatan khususnya. Ini untuk menghindari masyarakat mengendarai kendaraan baik itu di jalur biasa, jalur normal maupun jalur kontraflow itu dengan kecepatan yang tinggi. Karena di ujung bukaan kontraflow itu selalu sudah kita pasang rambu-rambu untuk kecepatan ini maksimum 40 sampai 60 km per jam. Ya, kita ingin menggali sekarang Pak soal peristiwa kecelakaan bus Rosalia yang terjadi pada siang hari ini. Sudah ada informasi lanjutankah dari peristiwa ini? Apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan dan apa sebetulnya menjadi penyebab utama dari kecelakaan ini, Pak? Ya, jadi tadi pagi sudah diidentifikasi dari perkembangannya adalah di kilometer 370 70-200 jalur A Semarang Batang itu mengakibatkan meninggal dunia 7, luka berat 1, luka ringan 19, dan selamat 9. Ini diakibatkan karena pengemudi mengantuk, ya, pengemudi mengantuk sehingga out of control bergeser ke bahu jalan dan ke parit di sebelah kiri. Itu yang menjadi penyebab. Di 370 tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa titik lelah para pengemudi itu ada di kilometer-kilometer dari mulai 100 lebih sampai dengan 200, dan ini ada di 370. Demikian, Mbak. Oke, untuk penegakan hukumnya seperti apa, Pak? Apakah sopir ini akan ditindak secara pidana atau mungkin juga ada sanksi bagi PO bus tersebut? Tentunya ini nanti kan kita olah TKP dulu. Nanti olah TKP, kemudian kita proses pemeriksaan saksi-saksi dan lain sebagainya. Nanti yang menentukan adalah dari pengadilan. Jadi dari proses penyidik kami, penanganan itu nanti begitu kita ajukan ke pengadilan, nanti seperti apa hasilnya itu dari pengadilan yang akan menentukan. Ya, potensi penetapan tersangka apakah kemudian pengemudi bus yang saat ini kondisinya masih dalam perawatan bisa terancam menjadi tersangka, Pak? Bisa jadi tersangka. Nanti kita kumpulkan dari alat-alat bukti yang ada di lapangan, olah TKP, kemudian dari keterangan-keterangan saksi yang ada, kemudian nanti bisa jadi pengemudi ini bisa menjadi tersangka, kemungkinan tersangka. Oke. Baik, terima kasih Brigjen Pol Slamet Santoso selaku Dirgakum Korlantas Polri sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Selamat sore, Pak.